Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa lagi ya dengan channel kami, channel Putranet. Baik, hari ini akan membahas tentang yang lagi rame-rame nih, kayaknya lagi pada ini ya, lagi pada penasaran dengan namanya Koperasi Desa Merah Putih. Cuman hari ini saya tidak akan membahas tentang koperasinya ya, tapi tentang peraturan menteri terbaru, yaitu peraturan menteri nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman ke bank, ya, permodalan. Baik, sebelum lanjut mungkin ada yang perlu saya bahas dulu. Jadi Putranet itu sejak 1 tahun terakhir sudah resmi bergabung menjadi POP Tunas Link Indonesia dengan areal Tulang Bawang Barat, terutama di Kecamatan Gunung Agung ya. Jadi bagi rekan-rekan yang eh, ingin bergabung untuk mendapatkan layanan internet dari Tunas Link, bisa hubungi nomor di atas ini ya. Kan ya, bisa hubungi nomor ini ya. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini ada dukungan nih dari kawan saya nih, dari Badilah Optik nih. Badilah Optik itu lagi ada promo-promo, katanya diskon 50%. Cuman karena saya 50% mungkin ini dikasih kacanya sebelah nih kayaknya nih. Entah kenapa nih kawan yang satu ninja, sudah biarlah, yang penting dapat dapat bonus ya, dapat bonus separohnya walaupun di kacanya saya kasih separoh nih karena bonus. Oke, baiklah, kita lanjut ya. Jadi kita langsung saja ke pokok bahasan. Baik, di sini. Nah, di sini jadi peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2025. Nah, di sini jadi apa aja sih? Kita langsung aja ya. Kita hanya membahas tidak keseluruhan, kita hanya membahas di slide-nya aja ya. Ini jadi ada di bab 2, yaitu tentang ketentuan pinjaman. Kita bahas ya ketentuan pinjaman yang ada di bab 2. Nah, di sini jadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha koperasi kelurahan atau koperasi desa, bank itu dapat memberikan berupa pinjaman modal, pinjaman ya, bukan hibah, bukan pemberian, pinjaman. Cuman pinjaman itu yaitu harus mendapatkan persetujuan dari bupati, wakil bupati atau kepala desa. Mungkin di sini ada bahasa atau mungkin salah satu bisa bupati, wakil bupati atau kepala desa gitu ya. Lanjut, ketentuan pinjaman itu harus harus tertuang dalam berita acara, dalam rapat, jadi dibahas dulu dalam rapat desa ini. Dalam rapat desa itu jadi adanya dana desa yang mendukung terhadap, terhadap pinjaman, terhadap program pinjaman itu. Jadi dana desa harus dukung dulu, disepakati dulu di desa bahwa dana desa itu ada salah satu alokasinya untuk mendukung tentang pengembalian pinjaman, gitu ya. Nah, berdasarkan itu, eee, nanti setelah itu akan dibuat peraturan-peraturan berikutnya, yaitu peraturan turunan, peraturan menteri yang mendukung tentang hal itu ya. Jadi masih, digodok lagi aturan-aturannya. Nah, di sini kita bahas di pasal 3 ya. Pasal 3 yaitu pembiayaan yang dilaksanakan bisa dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan, eee, kegiatan koperasi, yaitu berupa kantor koperasinya, untuk perdagangan 9 bahan pokok, untuk simpan pinjam, untuk klinik desa, untuk apotek desa, untuk pergudangan cold storage, atau juga bisa juga untuk logistik desa. Jadi itu jenis-jenis usaha yang bisa dijalankan ya dengan uang hasil pinjam dari bank itu. Nah, terus juga tentang, nah, diatur juga di situ ada pejabat-pejabat, nanti ini lagi diatur ya, lagi diatur, menteri nanti lagi mengatur, mungkin menunjuk direktorat ya, mengatur nanti tentang pengawasan, tentang pelaksanaan nanti, terutama untuk pengembalian sih, untuk tahapan-tahapan pengembalian ya, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, di sini juga jadi menteri nanti membuat aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara pengembaliannya. Nah, skema pinjaman, sekarang kita lanjut aja ke skema pinjaman. Skema pinjaman, skema pinjaman itu, pertama ini yang paling penting. Skema pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut: dikasih plafon.
plafon itu maksimal ya, maksimal 3 miliar. Jadi tidak boleh lebih dari 3 miliar untuk total keseluruhan pinjaman. Baik itu koperasi bersama atau koperasi per wilayah itu per desa. Terus ini tingkat suku bunga 6%. 6% per tahun. Berarti kalau per bulannya ketemu sekitar 0,2 ya, lebih 0,2%. Nanti kita itu nanti ada diatur oleh bank ya. Terus jangka waktu pengembalian itu paling lama 72 bulan. Kalau 72 bulan itu setara dengan 6 tahun ya. Ya, 6 tahun harus sudah dilunasi gitu kan. Terus masa tenggang, nah ini yang mas tenggang saya belum paham. Masa tenggang pinjaman itu apakah setelah 72 bulan itu masih dikasih waktu lagi 6 bulan atau bagaimana saya kurang paham ya ini ya. Terus periode pembayaran dilakukan setiap bulan. Jadi cicil ya. Tidak ada bayar setahun sekali ya, tapi dicicil setiap bulan, setiap bulan. Nah, di sini ya. Dari dana yang dipinjam itu, yaitu boleh maksimal 500 juta buat kepentingan operasional. Apa yang operasional di situ? Biasanya operasional itu untuk bayar honorarium, buat operasional kebutuhan kantor dan lain sebagainya. Operasional itu masuk di situ. Jadi untuk pembiayaan ya di situ ya. Terus plafon yang di oh ini ya, sama lainnya. Terus di sini syaratnya, syaratnya apa saja sih? Koperasi itu biar bisa mendapatkan pinjaman, yaitu pertama badan hukum. Mudah-mudahan semua mungkin ini sekitar 80.000 itu sudah berbadan hukum. Yang kedua, memiliki nomor induk, otomatis ketika sudah berbadan hukum, punya nomor induk, memiliki rekening. Nah, ini rekeningnya buka sesuai dengan bank. Misalkan dengan BRI buka di rekening BRI, dengan BNI buka rekening BNI ya sesuai bank nanti yang akan meminjamnya ya. Memiliki nomor pokok, memiliki nomor pajak ya, NPWP ya, ya buat itu juga buat aja sih bisa di OSS ya pajak ya. Memiliki nomor induk berusaha itu diajukan juga di OSS bisa ya. Terus ini selanjutnya bank juga bisa menambahkan ya. Jadi tidak hanya aturan ini, bank juga bisa menambahkan mungkin persyaratan-persyaratan tambahan ya untuk yang ditentukan oleh bank ya itu nanti bank yang memutuskan ya persyaratan tambahan. Baik. Nah itu jadi persyaratannya. Selanjutnya yaitu tentang pengajuan pinjaman. Jadi pengajuan pinjaman itu eh, koperasi itu harus mengajukan pinjaman kepada bank dengan persetujuan. Nah, seperti tadi kan bupati atau wakil bupati atau kepala desa. Nah, itu kan atau kepala desa berarti kan atau kepala desa ya. Jadi gitu ya. Jadi bupati atau kepala desa. Jadi salah satu ya, salah satu. Unsur lanjut mungkin ini tadi ya tentang aturannya plafon pinjaman tadi. Yuk, terus di sini ya di sini berarti harus mengajukan proposal ya. Jadi koperasi itu harus mengajukan usulan berupa proposal yang di situ memuat tentang eh, di dalam proposal diajukan nanti ada semacam perjanjian dengan bank. Nah, tentang besaran, tujuan, jangka waktu, masa tenggang, dan lain sebagainya diatur nanti dalam perjanjian antara bank dengan koperasi ya. Nah, terus lanjutnya. Jatuh tempo juga. Oh, jatuh tempo ini ada aturan lagi khusus. Jadi untuk di dalam pasal 7 diatur. Jadi jatuh temponya setiap tanggal 12 atau kalau libur diundur ya. Jadi sudah tentukan ya, yang biasanya mungkin di bank itu menentukan di akhir tanggal 20 atau mungkin di awal ini sudah tentukan jadi jatuh temponya itu per tanggal 12 setiap bulannya sudah diatur. Jadi tanggalnya sudah diatur untuk jatuh tempo ya. Terus di sini kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tanggal 12 tadi sampai tata cara pengajuan pinjaman ini diatur ya pengaturan pinjamannya ini masih di ya nanti bank ini yang lebih ya, untukannya. Nah, terus yang ini yang paling penting pengembalian.
Di sini ada krusialnya tentang pengembalian pinjaman. Nah, jadi eh, pinjaman itu disetor oleh koperasi ke rekening setor ya, rekening setor. Nanti jadi setiap tanggal 12 koperasi menyetor sesuai dengan nominal yang harus dipenuhi di rekening setor ya. Nah, ini di dalam pasal 11.1 ini yang banyak ini menjadi perbincangan. Jadi dalam hal jumlah dana dalam rekening pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 2 tidak mencukupi angsuran pokok dan bunga margin bagi hasil eh, perjanjian pinjaman yang telah ditetapkan di tempo, maka di situ pihak bank menyurati kepada lembaga yang ditunjuk, yaitu melaporkan tentang kekurangan itu. Nah, dari pejabat itu nanti membuat rekomendasi, jadi nanti akan dibayarkan dari dana desa. Ya, itulah yang krusialnya itu ya. Jadi di sini banyak tahapan-tahapannya yang jelas, tapi pada intinya bahwa ketika koperasi itu kurang bayar atau tidak mampu bayar, maka kekurangan yang tidak mampu dibayar itu harus dibayar dari dana desa dalam bulan tersebut, jatuh tempo tersebut. Jadi tidak boleh lewat bulan juga. Jadi dalam bulan tersebut paling lambat di akhir tanggal akhir. Mungkin kalau tanggal 12, tanggal 30 itu harus sudah masuk ke rekening itu dari dana desa. Nanti mekanismenya diatur di sini ya, diatur dalam aturan-aturan ini. Jadi pada intinya bahwa tidak ada namanya mungkin telat, bank juga tidak mau ambil risiko. Jadi itu harus dibayar dengan dana desa. Nah, di situ makanya koperasi itu harus bagaimana pinter-pinter membuat di analisa usaha. Jangan sampai tekor. Jadi yang kira-kira usaha yang kira-kira tidak menguntungkan ya mungkin jangan dialokasikan dari dana hasil pinjam karena risikonya nanti tidak mampu bayar gitu ya. Situ. Terus apalagi ya di sini pembalian sama ya ini aturan-aturan pendukung kelanjutannya ya tentang mengatur tata cara peminjaman. Oke. Nah, yang terakhir di pelaporan. Jadi pelaporannya di dalam pelaporan dana desa, mungkin dalam Siskudes. Jadi dana tersebut dimasuk ke dalam dana transfer nantinya pembiayaan. Jadi pembiayaan sebagai daripada em, dimasuk sebagai pembiayaan pendapatan transfer dan dicatat sebagai realisasi. Jadi masuk ke realisasi ketika itu keluar dibayarkan menjadi realisasi, maka dicatat sebagai realisasi pengeluaran dana daripada dana hibah, bukan hibah nih ya, mungkin dana yang ditetapkan sebagai maksud dan masyarakat catat sebagai sebagai dana penyaluran ya, sebagai penyaluran dana ini dana untuk pembaik koperasi ya, koperasi. Jadi sudah catat sebagai di kudesnya mungkin itu ya. Baik, mungkin itu. Jadi itulah jadi sepintas tentang rangkuman atau mungkin tentang bahasa tentang daripada pas peraturan menteri tadi ya, peraturan menteri nomor 49 ya, peraturan menteri nomor 49 tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa Merah Putih. Baik itu semoga bermanfaat. Lain kali mungkin saya akan mencoba nanti membahas tentang koperasi sendiri ya. Nanti tentang koperasi sendiri itu bagaimana, tentang apa itu koperasi desa Merah Putih, apa aja unit usahanya, nanti kita akan bahas ya selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.